Oke guys, kali ini gue mau bahas alasan kenapa kemarin gue batal beli iPhone 14 Pro 1 TB. Seperti yang kalian tahu, selama setahun belakangan gue pakai iPhone 13 Pro untuk buat story, buat video, benchmark foto untuk review smartphone, dan lain-lain. Tapi lama-kelamaan ternyata gue agak kesulitan pakai iPhone itu guys, soalnya belakangan storage-nya suka kepenuhan gitu. Apalagi kemarin gue belinya yang 128 GB doang guys, jadi storage-nya itu emang gampang penuh dengan foto dan video yang gue ambil. Dan itu ngerembet ke hal yang lain juga guys, soalnya nggak cuma iPhone gua doang yang penuh. Belakangan storage MacBook gua juga ikut kepenuhan guys, karena dia kebanyakan nampung backupan dari iPhone gue. Jadi kemarin gue sempat mikir untuk beli iPhone 14 Pro yang 1 TB karena ya biar gede aja storage-nya dan nggak perlu backup data lagi. Tapi ada satu problem yang ternyata agak ngeselin ya. Soalnya ternyata selisih harga dari 128 GB ke 1 TB itu jauh banget. Sampai-sampai selisihnya bisa dipakai untuk beli Samsung Galaxy S22 yang kecil. Soalnya beda harganya itu bisa sampai 10 juta guys. Gue juga sempat kepikiran untuk langganan iCloud, tapi akhirnya gue mundur soalnya ya biaya langganan juga lumayan guys kalau di total. Apalagi itu aksesnya juga nggak fleksibel, dia nggak bisa diakses offline karena filenya itu memang dipegang oleh Apple. Jadi memang harus butuh internet untuk akses file yang kita backup di iCloud. Jadi daripada gue kemarin ngeluarin banyak uang untuk beli iPhone 14 Pro 1 TB atau langganan cloud, kemarin gue coba cari solusi yang lebih ekonomis dan gue ketemu dengan videonya Mas Putu Reza dan juga Best Indotech. Di situ gue ngeliat mereka nge-review produk yang ternyata bisa dijadiin cloud pribadi guys, tanpa subscription per bulan, dan itu adalah yang mereka bahas itu adalah NAS. Dan gara-gara itu akhirnya kemarin gue mutusin untuk ikutin mereka dan coba buat cloud pribadi dari budget iPhone gue untuk beli NAS. Oke, by the way, buat yang belum tahu, NAS itu bahasa simpelnya itu adalah hard disk yang bisa connect ke internet, guys. Jadi nantinya dia bisa dijadiin cloud fisik yang ada di rumah dan nggak perlu ribet dibawa kemana-mana hard disknya, soalnya hard disknya itu bisa diakses di mana aja lewat internet. Gue tertarik cobain ini dibandingkan dengan cloud biasa adalah karena kita nggak perlu bayar biaya langganan per bulan, terus dapat storage yang super besar juga, tetap bisa diakses offline, dan datanya nggak dipegang oleh pihak ketiga. Jadi privasinya itu lebih oke. Jadi setelah dipikir-pikir, kayaknya ini emang cocok guys untuk nyimpen data pribadi, apalagi kalau memang data kalian tuh udah sampai bertera-tera. Tapi serunya ternyata nggak sampai di situ doang. Soalnya bahkan selain dijadiin cloud, ini juga bisa dijadiin Netflix dan Spotify pribadi, yang nanti akan kita bahas detailnya kayak mana. Oke, untuk NAS-nya sendiri, NAS yang gue pakai ini namanya adalah Synology DS220J, dan dia bisa menampung 2 hard disk sekaligus di dalamnya. Di sini gue pakai 2 hard disk yang kapasitasnya 4 TB. Jadi total kapasitas yang bisa ditampung di sini bisa sampai 8 TB. Dan hard disk ini yang gue pakai ini mereknya Synology juga guys, karena ini udah cocok dan kompatibel dengan sistem kerja NAS. Terus karena ini pengalaman pertama gue belum ada pengalaman sama sekali. Awalnya gue kira ngerangkai dan installnya itu susah guys. Tapi pas gue baca manual booknya, ternyata instalasi dan cara pasangnya gampang banget. Kita tinggal ikutin aja instruksinya, kayak masukin hard disknya ke dalam NAS, terus baut-baut sedikit biar dudukan hard disk dan case-nya jadi lebih kenceng. Abis itu kita tinggal colok kabel power dan LAN biar nanti dia bisa dihidupkan dan connect ke internet langsung. Dan setelah dipasang, kita tinggal install sistem OS-nya aja guys, biar nantinya kita bisa atur penyimpanan dan fitur-fitur yang mau kita pakai. Nah, sistem OS-nya ini kita bisa download dari find.synology.com. Nanti di situ dia bakal ngedetect jenis NAS-nya apa dan download OS terbaru untuk NAS yang kita pakai. Terus kalau udah di-download dan install, kita tinggal buat akun Synology biar kita bisa akses datanya dari device yang lain. Dan endingnya nanti tampilannya bakalan kayak gini guys. Ini interface-nya gampang dipahami lah ya, soalnya agak mirip dengan Windows gitu, walaupun ya nggak terlalu mirip juga sih. Dan di OS ini juga kita bisa set rate dari hard disknya. Simpelnya di sini kita mau nentuin nih 8 TB dari hard disknya ini mau dipakai semuanya full atau mau disisain beberapa tera untuk dijadiin backup proteksi. Dan karena tujuan awal gue pakai NAS ini untuk backup data pribadi, akhirnya gue pakai RAID yang SHR biar setengah dari kapasitasnya ini dipakai untuk backup proteksi. Jadi kalau nanti amit-amit lah ya, kira-kira nanti ada satu hard disk yang rusak, datanya itu nggak akan langsung hilang, soalnya data yang udah gue masukin ke backup ke hard disk yang satu lagi. Tapi ini fleksibel kok guys, soalnya di sini kalian bisa kok buat 1/4 atau 2/3 hard disknya dijadiin backup, atau bahkan tanpa backup juga bisa. Jadi bisa disesuaikan lah dengan kebutuhan masing-masing.
Nah, untuk backup datanya, kalau misalkan kalian mau backup data dari smartphone-nya, kita tinggal install aja beberapa aplikasi dari Play Store atau dari App Store iPhone. Dan karena awalnya gue pakai NAS ini untuk backup foto dan juga video, akhirnya kemarin gue install Synology Photo dari App Store. Terus di NAS-nya juga gue install Synology Photonya, dan kalian nggak perlu ribet soalnya Synology Photo di NAS itu emang udah tersedia, jadi tinggal dipencet aja install tanpa harus download dari yang lain-lain. Oke, sebenarnya Synology Photo ini bisa dibilang kayak semacam aplikasi galeri gitu guys, tapi dia punya fitur yang fungsinya bisa nge-backup foto dan video dari HP kita ke NAS-nya secara otomatis. Jadi semua foto dan video kita, bahkan yang baru diambil sekalipun, bakalan langsung otomatis terbackup di NAS-nya. Nah, karena udah ke-backup, kalau nanti iPhone gua storage-nya penuh lagi, ya gue tinggal clear aja galeri gua, hapus foto dan video, biar nantinya gue punya storage untuk nampung foto-foto dan video yang bakal gua ambil di kedepannya. Tapi kalau misalkan kita pengen pakai atau pengen cuma lihat-lihat foto-foto yang udah kita backup, kita tinggal buka lagi aja tuh aplikasi Synology Photonya untuk cek dan lihat foto-foto lama kita yang udah terbackup. File-file ini juga bisa di-download guys, jadi kalau kita mau pakai lagi foto dan videonya, kita tinggal download ulang aja foto dan videonya dari Synology Photo ini. Pokoknya ini kerjanya persis kayak cloud pada umumnya lah guys ya, soalnya kita bisa backup dan recall filenya suka-suka kita. Tapi kalau dibandingkan dengan iCloud, ini ada bedanya sih guys, soalnya dia nggak terbatas cuma bisa dipakai oleh satu HP atau satu OS doang guys. Soalnya kita tetap bisa backup atau recall filenya dari HP lain yang bahkan beda OS sekalipun. Kayak contohnya ini guys, gue punya Samsung Galaxy Z Flip 4 dan sama kayak iPhone gue, ini file fotonya juga bisa di backup di NAS yang sama. Jadi ini bisa dipakai untuk banyak HP guys, bahkan untuk laptop juga bisa sebenarnya. Dan karena ini bisa dipakai rame-rame, gue jadi bisa akses foto-foto iPhone gue dari HP Android dan juga sebaliknya. Dan itu keren sih, soalnya gue jadi bisa akses foto yang di backup dari iPhone gue atau sebaliknya dari beda HP. Jadi kalau misalkan gue pengen transfer foto dari Z Flip ke iPhone atau sebaliknya, gue nggak perlu pakai Google Drive lagi sebagai perantaranya guys, soalnya di NAS ini juga udah bisa ngelakuin hal yang sama. Oh ya, file-file yang ada di Google Drive gue juga ternyata bisa otomatis pindah ke sini guys. Kemarin gue cobain di sini ada fitur yang namanya Cloud Sync, dan ini bakal otomatis nge-backup data-data yang ada di Google Drive gue ke Synology NAS ini. Ini fitur yang berguna banget soalnya kan bakal effort banget tuh kalau misalkan kita mau mindahin manual file-file yang ada di cloud ke NAS Cloud ini. Apalagi kalau misalkan filenya itu sampai berpuluh-puluh giga kan. Jadi fitur ini emang ngebantu banget sih untuk mindahin file-file tadi dari cloud ke NAS-nya. Jujur gue sendiri cukup kaget sih, ternyata mindahin datanya memang semudah itu. Dan yang menariknya lagi, sebenarnya fungsi dari NAS ini nggak cuma sampai di penyimpanan cloud doang guys. Selain cloud, sebenarnya fungsi dari NAS ini ada banyak banget. Seperti tadi yang gue bilang, ini juga bisa dijadiin Netflix dan juga Spotify pribadi. Jadi let's say kalau misalkan kalian punya file lagu atau video yang biasa kalian nonton atau dengerin, tapi kalian nggak mau simpen itu di HP, soalnya nanti bakalan ngebuat storage-nya jadi penuh. Kalian bisa masukin file-file tadi di NAS-nya aja guys, dan stream itu lewat aplikasi yang namanya DS Audio, atau kalau untuk video pakai DS Video. Nah, tampilannya mungkin memang nggak sebagus Spotify atau Netflix ya guys ya, tapi ini seru sih, soalnya secara teori basically kita punya aplikasi stream khusus untuk file lagu dan video pribadi kita. Terus salah satu fitur yang sering gue pakai juga yaitu di sini ada download station guys, dan ini fungsinya unik banget, soalnya kita bisa perintahin NAS-nya untuk download file dari mana aja. Contohnya kalau misalkan kita pengen ngedownload file yang besar dari internet dan nggak mau download itu di HP kita karena takut makan storage dan juga makan paket data kita, di sini kita bisa tinggal masukin aja link download aplikasinya, dan nanti filenya itu bakal otomatis di-download. Tapi downloadnya bukan di smartphone kita, melainkan di-download oleh NAS kita yang ada di rumah. Dan ini berguna banget sih, soalnya kita bisa langsung suruh aja NAS-nya download di rumah, biar nanti pas nyampe rumah kita udah bisa lihat filenya tanpa harus download ulang atau mindahin datanya dari HP ke laptop dan lain-lain. Jadi overall sih ini fungsinya banyak banget sebenarnya guys. Bahkan ini juga bisa dipakai loh untuk jadi virtual machine, host untuk website dan lain-lain. Jadi emang fungsinya banyak banget. Dan untuk harganya sendiri ini kisaran harganya di sekitar 3 jutaan, dan itu kayak jauh lebih murah sih kalau dibandingkan dengan selisih iPhone 14 Pro 128GB dengan yang 1TB. Untuk investasi jangka panjang menurut gue ini layak banget untuk dicobain guys. Soalnya lama-kelamaan data pribadi kita itu kan bakalan numpuk guys. Dan daripada tiap tahun kita beli HP yang storage-nya besar atau bahkan beli external hard disk untuk terus-terusan backup ke hard disk, gue sih jujur saranin kalian coba ini aja guys. Soalnya ini lebih ekonomis, pertama penyimpanan kita juga jadi lebih teratur, gampang diakses dari mana aja, dan ya ini sih ruang penyimpanannya juga besar kan, jadi kita bisa nampung data yang banyak juga. Dan kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys NAS dari Synology ini? Apakah ini NAS yang bagus atau gimana? Coba aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terus kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet like guys, dan jangan lupa juga subscribe biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton ya guys ya. Ciao.